Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak kelas 4 yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tafsir surah Al-Fatihah ya. Tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini artinya dari kata fataha yaftahu ya. Artinya pembuka ya. Pembuka. Jadi Al-Fatihah itu merupakan pembuka dari surah-surah yang ada di dalam Al-Quran ya. Nah, ayo kita coba ya baca Arabnya sama artinya. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini bukan termasuk dari surah Al-Fatihah ya. Ta'awudz itu bukan termasuk dari surah Al-Fatihah ya. Tapi dari bismillah. Nah, dari bismillah itu sampai ayat ke-7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Jadi itu ayat 1 sampai 7 surah Al-Fatihah yang artinya yang pertama, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta tolong. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka sesatkan ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah menjelaskan bahwasanya segala pujian ya, segala pujian itu hanya milik Allah semata ya. Karena segala kemampuan yang Allah berikan kepada kita ya, itu sejatinya itu milik Allah ya. Nah, jadi kalau kita memuji manusia itu jangan terlalu berlebihan ya. Puji penciptanya, siapa penciptanya? Allah ya. Nah, jadi di sini jelaskan tidak ada yang berhak mendapatkan pujian yang hakiki selain Allah ya. Kenapa orang lain memuji kita? Karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Seandainya orang lain itu tahu aib-aib kita, niscaya mereka itu melihat wajah kita saja sudah tidak mau ya, karena banyaknya aib-aib kita. Ya, kita bersyukur karena aib kita ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dialah satu-satunya pemilik segala sesuatu dan pencipta alam semesta ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ialah yang menciptakan alam jagat raya ini ya. Kemudian di sini dalam surah Al-Fatihah Allah menjelaskan Maliki yaumiddin, bahwasanya dialah pemilik hari kiamat dan hari pembalasan. Nah, yang mana hari kiamat ini kul innamal ilmu indallah ya. Sungguhnya yang tahu tentang hari kiamat ini hanya Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun tidak tahu ya kapan terjadinya hari kiamat ya. Nabi Muhammad SAW hanya mengabarkan tanda-tandanya saja ya. Tapi secara persisnya kapan terjadinya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Jadi melalui surah ini ya kita juga diajarkan untuk senantiasa memohon doa di jalan yang lurus ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Apa yang dimaksud jalan yang lurus ini? Jalan yang lurus dimaksud di sini adalah ad-dinul Islam, agama Islam. Ya. Yang mana ya? Di dalam jalan yang lurus ini ya, itu diantaranya ialah minan nabiyyin ya. Jalan para nabi. Wasyuhada ya, jalan para syuhada. Wassiddiqin, jalan orang-orang yang jujur. Wassalihin, dan jalan orang-orang yang soleh. Nah, jadi di sini ya kenikmatan ya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak hanya sekedar sandang pangan ya, uang, harta benda, bukan hanya itu. Tapi yang paling besar itu adalah apa?
iman ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya kalaulah harta itu mendapat kemuliaan di sisi Allah, maka niscaya Qarun lah yang paling mulia di sisi Allah, tapi nyatanya tidak ya. Jadi ya, kenikmatan yang Allah berikan itu salah satunya adalah yang paling besar ialah dalam hidup kita ialah nikmat iman ya. Nikmat iman dan nikmat ketaatan ya. Bisa sholat 5 waktu ya, sholat duha ya, punya waktu untuk sholat tahajud, itu juga termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nikmat untuk mencari ilmu, itu juga nikmat yang diberikan oleh Allah ya. Karena man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka niscaya dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Jadi kita mencari ilmu itu termasuk kita ini berjihad di jalan Allah ya. Dan insya Allah merupakan jalan yang ditempuh oleh para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang jujur ya, orang-orang para syuhada ya. Nah, jadi jalan yang kita minta ini adalah jalan para hamba yang diberikan nikmat oleh Allah ya. Bukan jalan orang-orang Yahudi yang dimurkai, dan juga bukan jalan-jalan orang yang sesat. Siapa itu? Orang-orang Nasrani. Nah, jadi bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak ridho ya. Tidak ridho kita menempuh jalan ini. Jalan apa? Jalan ad-dinul Islam ya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Sungguhnya tidak akan ridho ya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ya, hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti agama dan ajaran mereka. Sampai kita mengikuti agama dan ajaran mereka. Jadi orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sangat semangat ya, sangat semangat untuk menghancurkan apa? Ad-dinul Islam ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Tapi apa kata Allah? Wallahu mutimmu nurihim. Tapi Allah makin menyempurnakan agama Islam ini di seluruh dunia. Jadi orang-orang Yahudi ini disifati sebagai kaum yang dimurkai karena mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Makanya orang-orang Yahudi itu cerdas-cerdas ya. Dia cerdas-cerdas, tahu kebenaran ya. Bahkan ada orang Yahudi yang hafal Al-Quran ya. Tapi mereka tidak mau mengikuti agama Islam ini ya. Tapi mereka menghafal Al-Quran untuk memelencengkan ayat ya. Mencari kelemahan-kelemahan ya, yang kemudian mereka berusaha gambarkan ya, bahwasanya perbuatan mereka ini benar ya. Padahal tidak ada perbuatan mereka itu yang benar ya. Sedangkan orang-orang Nasrani ya disifati sebagai kaum yang sesat karena mereka beragama dan beramal tanpa ilmu yang benar ya. Kaum Nasrani ya, orang Kristen ya, yang mereka itu pakai Bible ya, Bible 1, Bible 2 ya. Mereka ini ajaran mereka itu sudah dicampur adukan ya. Makanya mereka ini disebut di sini kaum yang sesat karena mereka beragama dan beramal tanpa ilmu yang benar. Jadi ilmunya itu dibuat-buat semua ya, sudah ada campur tangan manusia di dalamnya ya. Nah, jadi itu merupakan ya tafsir dari surah Al-Fatihah ya. Ya, semoga kita semua senantiasa istiqomah di dalam jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim ya, mengikuti jalan para anbiya ya, para syuhada ya, para orang-orang soleh ya, hingga akhir hayat kita ya. Mungkin itu saja ya materi kita, yaitu tafsir surah Al-Fatihah pada hari ini ya. Dan untuk tugasnya untuk hari ini tidak ada tugas ya. Silahkan like dan komen ya, absensi saja ya. Assalamualaikum Ustaz, fulan hadir ya, cukup seperti itu saja ya. Sekian dari Ustaz, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.